Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Abida Rahma, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di video ini saya akan membahas mengenai PR atau biasa dikenal dengan Public Relation. Nah, saatnya kita membahas mengenai pengertian Public Relation. Apa sih itu Public Relation? Banyak pengertian yang menjelaskan bahwa Public Relation atau humas ini adalah proses interaksi antara organisasi dengan masyarakat dalam menciptakan opini publik, memberikan persepsi, menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi, dan menciptakan partisipasi publik. Proses ini mempunyai tujuan, yaitu untuk saling menguntungkan, menanamkan keinginan yang baik sehingga muncul citra yang baik dari publik terhadap perusahaan. Adapun definisi lain dari public relation adalah sebagai suatu usaha yang dihasilkan atau yang dilakukan secara terus-menerus dan secara sengaja untuk membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara perusahaan dan masyarakat secara umum. Adapun pengertian lain yang menyebutkan bahwa PR sebagai interaksi dan upaya untuk menciptakan opini publik sebagai salah satu input untuk kedua belah pihak. PR ini merupakan profesi yang profesional dalam bidang komunikasi dan mempunyai tugas untuk mendorong terwujudnya tujuan organisasi secara cepat dan terencana, serta terus-menerus. Bahkan seorang pakar PR yang bernama Maria mengatakan bahwa PR adalah kelangsungan hidup suatu organisasi atau perusahaan. Pakar komunikasi, khususnya bidang PR, memang cukup banyak dengan adanya berbagai pendapat dan juga pemikiran mengenai PR. Marston juga memberikan pendapatnya mengenai PR ini sebagai suatu perencanaan yang menggunakan komunikasi persuasif dengan tujuan untuk mempengaruhi masyarakat. Setelah mengetahui apa itu PR, ini saatnya kita membahas mengenai berbagai macam tugas yang harus dilakukan oleh seorang public relation. Nah, biasanya tugas seorang PR akan berhubungan dengan menulis siaran pers yang mempromosikan produk ataupun berita tertentu yang berhubungan dengan perusahaan di mana mereka bekerja, menjalin hubungan baik dengan jurnalis dan memberi informasi mengenai perusahaan atau brand, mengelola hubungan baik dengan klien dan memastikan bahwa klien memahami publisitas, membuat laporan mengenai hasil kampanye yang dilakukan oleh public relation dan mengoptimalkan berdasarkan metrik yang ada, merencanakan program untuk membangun perusahaan atau mempertahankan persepsi publik, dan pemegang saham supaya tetap menguntungkan untuk perusahaan, memperbaharui dan mengisi konten web, mempelajari tujuan organisasi, kebutuhan untuk membangun opini masyarakat, dan mempromosikan produk, kebijakan promosi, dan lain sebagainya. Berdiskusi dengan manajer untuk mengidentifikasi minat dan tren masyarakat, lalu memberikan saran terkait keputusan bisnis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan public relation. Setiap pekerjaan tentunya mempunyai tantangan tersendiri, begitu juga dengan pekerjaan di bidang PR ini. Umumnya, tantangan yang ada di dalam pekerjaan ini menyangkut mengenai bisnis dan perusahaan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemberitaan saat ini berjalan dengan sangat cepat, terlebih dengan adanya situs berita online yang sudah marak. PR tentu harus mengikuti tren berita dengan teliti dan memanfaatkan berita-berita tersebut saat muncul di dunia maya, kemudian mengirimkan berita tersebut kepada jurnalis. Oleh sebab itu, seorang PR juga dituntut untuk dapat berpikir dengan cepat. Namun sayangnya, kadangkala tantangan lain muncul saat kita tidak bisa mengendalikan berita tersebut, walaupun sudah diklarifikasi berulang kali dan telah dikirimkan kepada media tersebut. Keahlian yang diperlukan oleh public relation jika melihat dari definisi, tugas, tanggung jawab, dan juga tantangan public relation, tak heran jika skill atau keahlian yang dibutuhkan seorang PR cukup beragam antara lain. Komunikasi. Nah, komunikasi ini merupakan keterampilan yang sangat esensial dan harus dimiliki oleh seorang yang berprofesi sebagai public relation. Oleh karena itu, seorang PR harus hebat dalam melakukan komunikasi
komunikasi verbal yang meliputi presentasi, interview, dan juga public speaking. Tak hanya itu saja, PR juga harus lincah dalam berkomunikasi nonverbal, mulai dari membuat press release, tulisan di web perusahaan, editing, dan juga tata bahasa. Kemudian riset. Pakar public relation bekerja dengan banyak klien dari berbagai jenis keperluan, sehingga seorang PR harus bisa melakukan riset terkait kebutuhan klien dengan cepat dan tepat. Tidak heran jika seorang public relation harus bisa melakukan berbagai riset mengenai tata cara berpikir induktif, deduktif, dan penelitian pustaka, wawancara, sampai dengan browsing. Mampu berpikir dan bisa bahasa asing. Globalisasi bisnis telah memaksa seorang PR untuk bisa menguasai banyak bahasa. Mengapa bahasa asing sangat perlu dipelajari? Sebab klien public relation juga mungkin saja berasal dari luar negeri, atau bisa juga mereka bekerja di perusahaan multinasional dengan keberagaman budaya dan bahasa di dalamnya. Mengerti media sosial, keahlian selanjutnya yang menjadi salah satu nilai tambah dari seorang public relation adalah terbiasa dengan berbagai platform media sosial yang ada sekarang ini. Bahkan jika perlu juga harus disertai dengan pengetahuan analitik dari media sosial tersebut, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada banyak sekali jenis media sosial yang ada, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, Medium, dan lain sebagainya. Sementara itu, keterampilan lain juga tidak kalah penting untuk dikuasai oleh seorang public relation adalah berpikir kreatif, problem solving, mudah bergaul, dan mempunyai manajemen waktu yang bagus, sebab hal tersebut akan sering dilakukan dengan deadline. Nah, tadi beberapa pembahasan mengenai public relation atau PR. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.